Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok eh, 4 yang beranggotakan saya, Muhammad Zainal Arifi, dengan rekan saya, Naomi Hartamar Solina Luman Gaul, akan mempresentasikan bagaimana cara kita mengolah data seismik mikrotremor. Untuk yang pertama kita harus mencari data dari sesi mikrotremor itu sendiri dan ada beberapa website yang menyediakan data mikrotremor seperti contoh dari Mendeley Set. Jadi teman-teman bisa search keywordnya itu Mendeley mikrotremor seismic data gitu. Nah, kemudian kita akan masuk yang pertama kita pakai software Geopsy. Oke. Untuk tampilannya yang pertama kan seperti ini. Kemudian untuk memanggil data kita klik file, terus import signal, terus file. Nah, semua file txt ini kita masukkan ke dalam software tersebut. Caranya blok aja semua, terus kita open. Nah, nanti datanya akan muncul di tabel file di kiri pojok kiri atas ini. Kemudian kita akan membuat tabel di dalam Gyopsa ini dengan cara di bagian kiri atas ada icon tabel, kalian klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian semua data yang ada di layar file ini kita akan eh, panggil semuanya dengan cara di blok semua, terus kalian drag ke dalam kotak tabel. Nah, awalnya komponennya akan masih undefined atau eh, tidak berarah begitu. Terus untuk start sama end time-nya juga masih tanda pagar atau masih belum diatur eh, start sama end time-nya. Nah, di sini kalian bisa mengubah semuanya secara manual dengan cara yang pertama bagian view, bagian edit maaf. Terus untuk lock table edition-nya ini kalian harus uncheck list. Kemudian di Unify ini baru kalian ubah. Nah, satu file txt menghasilkan tiga arah atau tiga tiga baris. Yang baris pertama itu kalian ke east, terus baris kedua tuh ke north, dan baris ketiga itu ke vertikal. Kalian ulangi semua data sampai benar-benar habis. Nah, untuk yang start sama end time-nya ini bebas mau kalian mau pakai tanggal bulan berapa, sama untuk start waktunya itu kalian samakan di sini aja. Kemudian di sini kalian bisa melakukan coding untuk membuat apa ya, semuanya itu langsung eh, terarahkan begitu dengan cara kalian ke edit terus set headers. Nah, karena di sini saya sudah menginput coding pada eh, file atau di GeoPsy pada latihan saya yang sebelumnya. Kalian teman-teman bisa mungkin screenshot gitu. Nah, apabila sudah memasukkan set codingnya, kalian apply. Nah, nanti semua komponen search sama itemnya akan terisi secara otomatis. Kemudian ini kalian close aja. Nah, setelah di tabel selesai, kalian eh, klik grafik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, kalian blok lagi semua data yang ada di file sini, kalian drag ke ke kolom grafik, sorry. Kemudian eh, untuk ini kan datanya masih berantakan dan banyak sekali. Kemudian kalian harus eh, menggabungkan semua data menjadi satu garis grafik. Begitu dengan cara di web form ini kalian klik yang merge, terus yes. Nah, nanti datanya akan jadi seperti ini. Kemudian kalian juga bisa memfilter biar data yang kalian dapat itu lebih mudah dibaca dengan cara kalian ke waveform lagi, kemudian ke filter. Nah, ini frekuensi domain filternya pakai yang cosine, terus yang butterworth filternya ini pakai satu dan value-nya 15.
kemudian oke. Nanti datanya, data apa ya, grafik yang kalian dapat akan sedikit berbeda dari yang pertama. Kemudian kita akan melakukan picking data dengan cara eh, di Hyper-V di atas ini kalian klik. Nah, nanti ada muncul dua kolom seperti ini. Ini untuk memunculkan grafiknya, dan yang kiri ini untuk atur data kalian. Jadi data kalian tuh bisa kalian atur sesuka hati kalian atau sebagus kalian, agar nanti grafik atau data yang dihasilkan sesuai dengan teori yang ada. Nah, untuk from ini harus di T0 dan to-nya ini harus di N. Kemudian pada time Windows kita menggunakan exactly dan juga eh, waktunya 5 detik. Nah, untuk waktunya ini bisa kalian ubah-ubah. Ini sebagai contoh ya. Kalau saya gunakan 5 detik, terus ini pickingnya saya auto. Langsung kalau misalnya ini di auto, langsung kalian klik select. Nah, nanti di grafik ya di di gelombangnya akan ada muncul kayak seperti kotak-kotak ini namanya windowing gitu. Jadi teman-teman bisa memiliki datanya apabila data tersebut jelek itu dengan cara kalian pada bagian select ini klik yang bawah terus klik remove dulu. Kemudian semisal data yang jelek itu bisa kalian drag seperti ini. Nah, nanti kalau semisal kalian lepas gitu, ini kan klik kiri terus digeser. Nah, nanti kalau dilepas akan windowing tersebut akan hilang. Nah, seperti ini. Apabila kalian salah dalam melakukan hal tersebut, kalian harus mengulangi lagi dengan select. Nah, itu. Nah, apabila waktunya kalian ubah, ini saya coba ke 10 nanti wak- lebar dari windowingnya akan berubah juga. Nih, semakin besar. Jadi saya gunakan 5 detik aja, dan untuk eh, apa namanya, untuk pickingnya saya buat manual. Maaf, saya buat otomatis. Nah, waktu saya buat otomatis, number of window-nya ini ada 19. Jadi total dari kotak-kotak yang ada di satu baris ini ada 19 kotak seperti itu. Kemudian untuk menampilkan grafik yang ada di sini, kalian klik start. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Kemudian grafik grafik ini bisa kalian save dalam bentuk .hyper-V. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan olah data selanjutnya di aplikasi atau di software Dinver begitu. Untuk untuk tempat menyimpan datanya jangan lupa dijadikan satu folder di semua data yang dibutuhkan. Sebagai contoh lah itu. Terus kalian save seperti itu. Kemudian habis dari sini kita akan lanjut ke aplikasi Dinver yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai pengambilan data dari Geosci, kita akan lanjut untuk pengaplikasian ke Dinver. Di mana Dinver ini kita gunakan untuk mengambil data VS atau kedalaman S-nya. Setelah itu tadi kita buka Dinvernya, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memanggil file yang sudah kita simpan tadi? Kita pertama pencet target, kita pencet ellipticity curve, terus kita set. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini itu kita pencet tanda laut ini. Untuk dalam data mengambil data VS30 itu dibutuhkan banyak titik. Jika nanti kalian sudah mengambil dari Geosci dan hanya mendapatkan satu titik, itu kalian usahakan untuk mendapatkan berbagai banyak titik dari satu stasiun. Nah, ini kami sudah mendapatkan sekitar 88 titik dari satu stasiun yang ada yang tadi sudah diolah dari Geosci. Nah, kita ambil contoh di titik ke 9 misalnya. Kita ambil, terus kita mencet open.
Setelah itu kan muncul gelombang H per V dari geosa yang tampil di sini. Nah, setelah itu bagaimana cara agar kita mendapatkan data VS-nya? Kita pencet runs. Kita runs, terus kita pencet add. Mohon maaf. Kita harus membuat parameternya dulu. Parameter ini kan banyak parameter. Ada parameter compression wave, ada quotients, ada shear, ada density. Nah, bagaimana caranya agar parameter ini terisi? Kami itu mempunyai template parameter. Jika teman-teman tidak mempunyai template itu, teman-teman bisa mengira-ngira dari jurnal atau artikel tentang perkiraan kedalaman atau ya kedalaman yang bisa dicapai dari parameter ini. Kita import, terus ini ada template-nya dan kita pencet open saja, lalu akan muncul langsung seperti ini. Setelah itu, setelah muncul, kita pencet runs tadi, terus runs kita add. Ini kita pastikan sudah terblok. Setelah itu, teman-teman bisa pencet start. Nah, bagaimana cara melihat perkembangan dari parameter yang sudah kita build? Itu ada di status ini. Dan bagaimana cara tahunya apakah ini sudah selesai diproses atau belum? Kita bisa lihat dari valid models. Kalau misalnya di sini masih 10.000 dan di sini masih 7.000, berarti dia belum selesai terproses. Jadi kita tunggu dulu sampai valid model saya ini per 10.051. Baik, karena ini sudah, kita akan lanjut untuk melihat grafiknya. Bagaimana caranya? Kita bisa pencet di view, terus kita pencet ground profiles. Nah, teman-teman kan ini ada minimal misfitnya kan 6.000. Nah, misfit itu nanti akan ditampilkan di graf ground profiles nanti. Kita usahakan jika minimal misfitnya 6.000, jangan sampai maksimumnya itu di bawah 6.000 karena itu nanti tidak akan keluar. Biasanya itu menggunakan nominal atau nilai yang lebih dekat dengan nilai minimal misfitnya. Karena di sini nilainya minimalnya 6.000, kita bikin maksimumnya 7.000. Kita ambil yang nilai terdekat. Oke. Setelah pencet oke, ini akan keluar nilai VS-nya. Di sini VS. Kita pakai data yang di sebelah kanan. Nah, nanti ini teman-teman bisa mengukur nih nilai VS di kedalaman 10. Dia itu, kalau teman-teman lihat ada kotak abu-abu itu artinya di kedalaman 9,78 dia mendapatkan nilai 275,83. Teman-teman lihat terus, teman-teman cari sampai totalnya 30, kemudian nanti teman-teman masukkan ke dalam Excel. Nah, nanti data Excel ini, data yang sudah teman-teman ambil tadi, teman-teman bisa masukkan ke sini. Ini di lapisan ke ini maksudnya apa? Lapisan ke ini, saya mengambil hanya 3 lapisan. Tapi tetap harus kedalamannya itu 30, karena kita kan mengambil VS 30-nya. Terus nanti itu ada rumusnya, kemudian di Excel ini dimasukkan lapisan ke kedalaman keberapa teman-teman mengambil data di different ini. Kayak ini kan kedalaman nih. Kedalaman 10, kami ngambil di kedalaman 10, itu 278,73. Nah, nanti teman-teman catat di situ di kedalaman 10. Eh VS-nya dia segini, terus nanti teman-teman bagi, kemudian dibagi kedalaman per nilai V-nya. Terus nanti hasil VS30-nya didapatkan. Begitu terus sampai di semua titik. Kami lakukan secara manual. Nah, setelah dinfer ini sudah didapatkan, nilai data di dinfer ini sudah didapatkan, ini kan sudah mendapatkan nilai VS30-nya. Kemudian teman-teman siapkan lagi Excel yang di mana untuk kita masukkan ke data server. Nah, di data server itu nanti yang teman-teman masukkan untuk nilai yang akan kita buat plotnya di server itu nilai dari east north-nya atau nilai wilayahnya, terus nilai VS30 yang tadi teman-teman sudah cari di Dinfer itu yang ini semuanya teman-teman masukkan. Terus nilai F0, F0 itu dari data per titik, terus nilai A0 ini dari
F0 A0 ini dari HSVR ya teman-teman. Ini dari HSVR, terus ini nilai D. Nilai D itu menggunakan rumus VS30 dibagi dengan 3 kalinya F0, 4 kalinya F0, terus nilai ini A0 kuadrat dibagi dengan F0. Nah, itu nanti data ini untuk teman-teman gunanya masukkan ke server. Di mana dari server itu nanti bisa ngupload ke GEE. Nah, itu akan dijelaskan oleh Fauzil kembali. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi dengan software server. Nah, eh, untuk tampilan awal server akan seperti ini. Kita akan membuat plot baru dan juga kita akan membuat worksheet baru dengan cara kita ke file, new, terus worksheet. Nah, tampilan worksheet akan seperti Excel. Kemudian di eh, kolom A, B, C, D akan ada keterangan X, Y, Z, dan C. Kemudian kita akan kembali ke Google Excel yang berisi data X, Node, dan D. Kita akan mengambil ketiga data tersebut. Dengan cara kita akan blok semua data. Kalian copy aja, terus kita masukkan ke sini. Nah, nah, ini kalian pindah ke C. Kemudian worksheet ini kalian save. Nah, sebelum kalian save, kalian pastikan koordinat atau WGS-nya, UTM-nya itu sama seperti lokasi di mana data kalian diambil. Nah, karena data saya diambil di Demak, di mana Demak ada di Jawa Tengah, maka kita akan menggunakan project sistem, terus UTM. Kita akan memilih WGS 84 dan pilih UTM Zone 49S, di mana 49S adalah Jawa Tengah berada. Kalian oke. Kemudian bisa kalian save. Nah, save-nya itu dalam format BLN. Nah, save. Kemudian kalian kembali ini kalian pilih yang encode UTF-8. Terus oke. Ini oke aja. Nah, kemudian kalian kembali ke plot satu dan kita akan membuat atau menampilkan kontur data eh, yang sudah kita save sebelumnya dengan cara kalian ke grid data, terus di kriging kalian eh, browse aja data yang tadi, terus open. Nah, X, Y, Z-nya akan menyesuaikan sendiri seperti itu. Terus kalian skip to end dan finish. Nah, server akan mengolah data seperti tadi. Kemudian ini semua yang bisa kalian centang itu harus dicentang semua. Terus kalian oke. Yes. Nah, ini adalah kontur topografi dari eh, data tersebut. Nah, kita juga bisa membuat data tersebut eh, berupa kontur yang berwarna dengan cara ini kalian buka plot aja, terus kontur, terus kalian masukin data yang tadi. Kemudian pada table of contents bagian kontur ini terus kalian ke level. Nah, ini fill konturnya dicentang. Kemudian untuk colornya kalian pilih yang rainbow. Nah, setelah itu kalian bisa save data kontur ini dalam bentuk maaf, kalian ekspor secara manual di sini ekspor. Nah, ekspornya tuh dalam bentuk KMZ ini, KMZ Google Earth.
Terus di spatial reference ini yang bisa kalian centang semua. Terus oke. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke software Google Earth Pro. Baik. Nah, tampilan awal Google Earth Pro akan seperti ini. Nah, untuk menampilkan data yang sudah kita simpan tadi dengan cara kalian ke file, terus open. Nah, ini kalian masukin saja data yang tadi sudah dibuat. Nah, nanti datanya akan ke arah Google Earth Pro-nya akan menuju ke arah data kalian sendiri. Nah, ini sudah apa ya? Datanya sebenarnya ini sudah jadi. Terus ini kan tampilannya masih jadi. Kalian bisa ke tools, terus ke view maaf, terus ke reset dan tilt and compass buat lihat di atas. Kemudian untuk interpretasinya sendiri itu kan ada kontur terus berwarna. Nah, eh, warna dari kontur tersebut itu yang biru menandakan eh, rendah, rendah dalam arti frekuensi dari mikroterma tersebut. Kemudian yang warna merah itu berarti frekuensinya tinggi. Kemudian distribusi spasialnya di titik-titik pin ini itu di mana eh, lokasi pengukuran atau stasiun dari seismik mikrotremor tersebut. Kemudian eh, area yang berwarna merah, oranye, dan kuning ini perlu perhatian saat pembangunan karena resonansi tanahnya tinggi dan bisa yang mengakibatkan resiko amplifikasi yang gempanya yang tinggi. Kemudian area yang biru atau yang lebih stabil ini aman untuk pondasi atau struktur tinggi. Nah, peta ini itu eh, berguna untuk merencanakan pembangunan, analisis risiko gempa atau penentuan kedalaman lapisan penopang. Nah, selain data dua dimensi dari Google Earth Pro, kita juga bisa melakukan data tiga dimensi di server dengan cara kita akan buat plot baru. Kemudian di atas ini ada 3D Surface. Nah, kalian pilih yang 3D Surface, kemudian kalian masukin data yang sama. Oke. Nah, ini kan warnanya masih otomatis. Kalian bisa mengubah warnanya pada klik layar 3D Surface latihan. Kemudian pada parameter pada general maaf, untuk uppernya ini bisa kalian ubah ke warnanya bisa ubah ke rainbow. Kemudian kan ini agak melayang. Nah, atau base-nya tuh nggak ada kan. Kalian bisa ubah atau bisa tambahkan base-nya dengan cara show base seperti ini. Nah, tapi data terkini ini masih merupakan kayak data berdasarkan elevasi atau di mana semakin merah itu semakin tinggi wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membuat 3D berdasarkan nilai VS30 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan berdasarkan elevasinya, sekarang kita akan bagaimana caranya agar berdasarkan nilai VS30. Caranya sebenarnya sama, cuma kali ini yang kita masukkan itu adalah nilai VS30 ta- dari Excel yang tadi sudah didapatkan. Ini misalnya tadi kan sudah dapat nilai wilayahnya sama, terus setelah itu kalian, oh, nah, tapi kali ini yang kalian masukkan itu adalah nilai VS30-nya ya teman-teman. Kalau misalnya tadi kan ngambil ngambil nilai dari D-nya. Kalau untuk kali ini karena kita ingin mengetahui nilai dari VS30-nya, kita makannya ngambil dari nilai VS30, bukan dari nilai kedalamannya. Setelah teman-teman sudah mendapatkan ini, sama seperti proses yang tadi, teman-teman assign koordinat sistemnya.
Terus nah ini teman-teman sesuaikan UTM-nya, WGS-nya 84, kemudian di 49S. Terus teman-teman pencet OK. Setelah itu teman-teman CTRL-S, teman-teman save dalam format BLN. Ini data VS30. Setelah itu seperti tadi di encode UTF-8. Terus ini pencet OK saja. Nah, setelah itu kita akan ngupload. Ngupload baru seperti tadi kita grade data. Nah, karena kita langsung mengambil data dari harus di sini. Karena tadi kita nggak bisa, ini harus di grid. Nah, setelah itu teman-teman ngambil grid tadi, terus teman-teman ambil data VS30 yang tadi sudah teman-teman save, terus kita skip to end. Ini sebenarnya proses sengaja ya, cuma nanti outputnya itu beda karena ini berdasarkan nilai VS30, bukan nilai kedalamannya. Nah, yang bisa dicentang nanti dicentang, setelah itu oke. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan ini, teman-teman save. Enggak sih. Nah, ini kan tadi teman-teman sudah mendapatkan topografinya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data 3D-nya? Itu teman-teman ke 3D Surface, new plot dulu, new plot. Di new plot dulu, teman-teman. Di plot yang berbeda. Terus 3D Surface. Terus ini teman-teman masukkan data grid-nya. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Terus teman-teman ke map. Ini teman-teman ke sini dulu. Terus sama seperti tadi, warnanya diganti. Nah, setelah itu teman-teman ke map. Terus ini tiltnya bisa teman-teman sesuaikan biar kelihatan. Nah, kayak gini. Terus teman-teman bisa ke ini frekuensinya bisa teman-teman tambahkan. Jadi nanti dia bisa melihat kalau misalnya teman-teman nanti save itu nanti bisa terlihat bagaimana arah atau bentuknya dari kedalamannya itu. Nah, ini kalau misalnya ini berdasarkan nilai VS30 dan yang tadi teman-teman sudah bisa lihat itu berdasarkan nilai apa kedalaman. Nah, ini kan beda kan teman-teman tuh lihat. Kalau misalnya tadi kedalaman itu kan dia ya cuma elevasi dan cuma hanya puncaknya aja. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman masukin nilai PS30, ini tuh teman-teman tuh bisa lihat di kedalaman ini nih. Ini kan ada warnanya biru, terus di sini juga ada warna lain kan di ujung sini dan ujung sini. Nah, itu bedanya gimana caranya kita masukin data VS30 di sini dan hanya data kedalaman saja di sini. Oke? Kalau sudah, kalau misalnya teman sudah ini eh, gimana data ini diimplifikasikan itu grafik distribusi VS30 ini menunjukkan adanya variasi kekakuan tanah di area penelitian, di mana area dengan VS tinggi yang merah kuning ini berarti ada di daerah sini dan juga di sekitar daerah di sini dan juga di sini. Itu menunjukkan tanah yang keras atau berpotensi mengalami amplitudo atau A0 yang rendah dan frekuensi atau F0 itu tinggi. Sebaliknya, area dengan VS rendah, biru, biru, ungu, daerah sini teman-teman menandakan tanah lunak yang berpotensi mengalami A0 dan F0 rendah sesuai dengan prinsip dari amplifikasi tanah. Nah, begitulah bagaimana cara kita mengetahui kondisi tanah tersebut F0 dan A0 ya berdasarkan data VS30.
Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari materi seismik mikrotremor, baik data untuk kedalaman ataupun VS30. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.